Rata-rata orang menaruh minat pada namanya sendiri daripada nama orang lain di bumi ini digabung jadi satu. Ingatlah nama itu dan panggillah dengan sikap bersahabat, dan Anda sudah memberikan pujian yang sangat efektif. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ketiga, kalau Anda tidak melakukan ini, Anda akan menuju ke jalan kesulitan. Kembali ke tahun 1898. Sebuah hal tragis terjadi di Rockland County, New York. Seorang anak telah meninggal, dan pada hari khusus ini, para tetangga bersiap-siap pergi ke pemakaman. Jim Farley pergi ke gudangnya untuk memasang kudanya ke kereta. Tanah sedang ditutupi salju. Udara terasa dingin dan tidak menyenangkan. Kuda itu selama berhari-hari ini tidak dilatih, dan saat dia digiring keluar menuju bak mandinya, dia meringkik dengan riang, menendang dan mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi ke udara dan membunuh Jim Farley. Maka kampung kecil Stony Point itu menjalani 2 buah pemakaman minggu itu, bukannya 1. Jim Farley meninggalkan seorang janda dan 3 putra beserta beberapa ratus dolar asuransi. Putranya yang tertua, Jim, berusia 10 tahun, dan dia pergi bekerja di tempat pembuatan batu bata, mengayak pasir dan menuangkannya ke dalam cetakan, lalu membalik batu bata itu untuk dijemur di bawah sinar matahari. Jim Junior tidak pernah memperoleh kesempatan pendidikan. Namun dengan kecerdasan alaminya, dia mempunyai satu bakat membuat orang lain menyukainya, maka dia melibatkan diri dalam politik. Saat tahun-tahun terus berlalu, dia mengembangkan satu kemampuan luar biasa dalam mengingat nama-nama orang. Dia tidak pernah melihat bagian dalam sekolah menengah, namun sebelum dia berusia 46 tahun, 4 perguruan tinggi telah memberi penghormatan kepadanya dengan gelar, dan dia sudah menjadi pemimpin Komite Nasional Demokratik dan Dirjen Pos Amerika Serikat. Saya pernah mewawancarai Jim Farley Jr. dan menanyakan kepadanya rahasia keberhasilannya. Dia menjawab, kerja keras. Dan saya berkata, jangan bercanda. Kemudian dia bertanya pada saya apa yang ada dalam pikiran saya yang merupakan alasannya untuk sukses. Saya menjawab, saya mengerti Anda bisa menyebutkan nama depan dari 10.000 orang. Bukan, Anda keliru, ujarnya. Saya mampu menyebut nama depan 50.000 orang. Jangan membuat kesalahan mengenai hal ini. Kemampuan itu membantu Farley menempatkan Franklin D. Roosevelt ke Gedung Putih saat dia memimpin kampanye Roosevelt pada tahun 1932. Selama bertahun-tahun, Jim Farley bepergian sebagai seorang wiraniaga untuk perusahaan Gibbs, dan selama tahun-tahun itu, dia memegang jabatan sebagai pegawai kota di Stony Point. Dia membangun sistem untuk mengingat nama-nama. Pada awalnya hal itu sangat sederhana. Setiap kali dia mendapat seorang kenalan baru, dia akan mencari tahu nama lengkapnya beserta beberapa fakta tentang keluarganya, bisnis, dan opini politiknya. Dia menanamkan semua fakta ini dalam pikirannya sebagai bagian dari gambaran, dan lain kali dia berjumpa dengan orang itu, bahkan meskipun itu terjadi setahun kemudian, dia bisa menjabat tangannya, menerangkan tentang keluarganya, dan menanyakan tentang tanaman hias di kebun belakang. Tidak heran bila kemudian dia memperoleh banyak pengikut. Selama berbulan-bulan sebelum kampanye Roosevelt untuk kedudukan presiden dimulai, Jim Farley menulis ratusan surat kepada orang-orang di seluruh negara bagian barat dan barat laut. Kemudian dia melompat naik kereta api dan dalam waktu 19 hari, dia menyelesaikan 20 negara bagian dan menempuh 12.000 mil, berpergian dengan mengendarai mobil, kereta api, dan kapal laut. Dia akan mampir ke kota,
bertemu dengan orang-orang pada saat santap siang atau santap pagi, minum teh atau santap malam, dan mengadakan pembicaraan dari hati ke hati dengan mereka. Kemudian dia akan segera berangkat lagi ke bagian lain dari perjalanannya. Begitu dia kembali pulang ke timur, dia akan menulis kepada satu orang di tiap kota yang sudah dikunjunginya, meminta daftar semua tamu dengan siapa dia sudah bicara. Daftar akhirnya berisi beribu-ribu nama. Namun setiap orang dalam daftar itu telah dia berikan rasa penghargaan dengan menerima sepucuk surat pribadi dari James Farley. Surat-surat ini dimulai dengan "Yang terhormat Bill" atau "Yang terhormat Jane", dan semuanya selalu ditandatangani dari Jim. Jim Farley sudah menemukan jauh lebih dini dalam kehidupan bahwa rata-rata orang menaruh minat kepada namanya sendiri daripada nama orang lain di bumi ini digabung jadi satu. Ingatlah nama itu dan panggilah dengan sikap bersahabat, dan Anda sudah memberikan pujian yang sangat efektif. Namun apabila Anda melupakannya atau salah menyebutnya, Anda sudah membuat diri Anda mendapat banyak kerugian. Misalnya, saya pernah mengorganisir satu kursus untuk subjek berbicara di depan publik di Paris dan mengirim surat-surat formulir kepada semua penduduk Amerika di kota itu. Para juru ketik Prancis yang mempunyai sedikit pengetahuan bahasa Inggris mengisi nama-nama itu, dan sudah bisa diduga mereka membuat banyak kesalahan. Seorang lelaki, manajer bank Amerika yang besar di Prancis, menulis surat penuh kemarahan kepada saya karena namanya telah ditulis secara keliru. Kadang-kadang memang sulit untuk mengingat sebuah nama, terutama bila nama itu sulit diucapkan. Bukannya berusaha mempelajarinya, banyak orang malah mengabaikannya atau memanggil orang itu dengan nama panggilan yang mudah. Sid Levi mengunjungi seorang pelanggan yang bernama Nicodemus Papadolus. Kebanyakan orang hanya memanggilnya Nick. Levi menceritakan hal ini kepada kami. Saya berusaha secara khusus untuk menyebutkan namanya beberapa kali pada diri saya sendiri sebelum saya mengunjunginya. Saat saya menyapanya dengan nama lengkapnya, dia tercengang. Untuk waktu kira-kira beberapa menit, tidak ada jawaban sama sekali darinya. Akhirnya dia menjawab dengan air mata berlinang di pipinya. Mr. Levi, selama 15 tahun saya berada di negara ini, tak seorang pun pernah berusaha memanggil saya dengan nama saya yang benar. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab ketiga, part yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.